Ya, baik lagi di Ngewok TV kali ini bareng gue lagi Mardim dan Afri. Halo. Nah, di sini gue udah pakai jersey Arsenal ya karena gue suka banget sama Chelsea. Dan gue pakai salah. apron karena gue kerja di situ. Nah, kalau udah pakai jersey kayak gini, udah tahu mau bahas apa dong? Ya, kita mau bahas Cipta Kerja tentang goreng. Gue kali ini lagi ada di sini ada kopi. Tadi sinematiknya udah dibikin agak banyak ya ala-ala di awal video. Gue udah pesen americano, ada gulanya juga, karena gue suka kopi hitam ya. Dan gue minum Teh, iya, teh banget dia anaknya. Nah, pada kesempatan kali ini Ngewok TV gue mau bahas seputar fenomena milenial nih, Bro. tentang kopi kekinian gitu ya. Kopi kekinian, pelaku bisnis. Terus penikmatnya, segi kopinya, jenisnya, variannya yang sekarang makin aneh-aneh. Iya, bahkan di tahun Agustus 2019 tuh kayak udah lebih dari 2.950 kedai mas yang ada di Indonesia. Itu Indonesia ya? Itu kopi kekinian semua. Kedai kopi kekinian. Udah hampir 3.000. Bahkan di tahun 2021 ini pun udah hampir 4.000 atau 5.000 kita kan nggak tahu. Iya. Masalahnya di 2019 pun udah hampir 3.000 kedai. Karena memang ini gini, maksud gua ini bisnis jatuhnya kan F&B ya, walaupun nggak ada foodnya ya. Nah. Some people ada yang jual beberapa yang ada franchise segala macam lah. Cuman ini gila, saking gilanya menjamur di mana-mana itu kedai-kedai. Menjamur di mana-mana, Mas. Makin parah. Bahkan kayak persaingannya tuh udah makin gila sih. Oh gila tuh. Gila. Itu Cipete Raya ya, kanan kiri. Cipete Raya tuh kalau nyelusurin di jalan ya Mas, kanan kiri udah kedai kopi semua. Udah kayak tetangga gitu. Udah kayak tetangga. Itu bukan kopi ya Mas, bukan kopi tetangga. Dan juga yang gue lihat di sini kayak bukan persaingan sih, karena apa ya? Adik gue juga ngerti kopi. Dia tuh pernah kayak nongkrong di satu kedai kopi. Nongkrong dia sampai malam. Nah itu ketika owner ditanya, udah tutup nih mas, mau balik gitu. Enggak, mau main lagi ke kedai sebelah. Kedai temennya ternyata, karena ya udah seakrab itu gitu. Dan sama-sama menjalani bisnis kopi. Nah di era sekarang sih, kita tahu lagi wabah pandemi segala macam ini. Itu kayak nggak menghentikan bisnis ini sih. Menghentikan sih enggak, cuma mungkin kayak penjualannya agak sedikit menurun. Agak sedikit menurun, cuman karena apalagi sekarang kan PSBB udah mulai lagi nih. Nah, diketatin lagi. Orang nongkrong nggak boleh, kedai buka dijamin waktunya, jam tertentu. Malam, iya, bahkan paling maksimal jam 7 malam kita udah tutup mas. Jadi ya mempengaruhi untuk omset kita. Cuman di samping itu kan online-nya juga tetap berjalan kan. Maksudnya kayak marketplace lo promo di Gojek atau GoFood. Harus berjalan. Kita juga harus mikirin tentang promo, harus gimana caranya biar kita bisa bertahan. Kedai kita nggak tutup. Bahkan banyak mas yang kedai-kedai kopi itu udah tutup karena masalah pandemi ini udah collab. Karena yang gue lihat gini, lo tahun diri gue buat kopi juga, walaupun nggak kedai, ini impactnya gila. Maksud gue kayak gue mulai bisnis ini iseng gitu kan, kayak cuma buat botolan terus dijual di online market. Itu gue mulai start Oktober 2020 Oktober start, November. Ini nggak bikin lo jadi cuan yang kayak tajir melintir, cuman cukup ya gue ngerasanya cukup. Gue bisa buat bayar wifi sebulan, terus gue sebulan nggak ngotak-ngatik ATM tuh dari duit kopi doang. Menurut lo gimana tuh? Menurut gue ya gimana ya, sekarang tuh bahkan nggak cuma lo doang mas, kayak lo ngeluarin kopi rumahan dengan dengan kemasan botol ya. Bahkan kedai-kedai besar pun itu ngeluarin untuk bertahan supaya gimana caranya kedai ini tetap bisa jalan walaupun pandemi itu. Jadi dia berinovasi untuk bikin lah si kopi by bottle, bahkan ada yang 1 liter gitu kan.
Tapi itu sebenarnya fenomena kayak gitu udah dari kapan tahu kan, botol-botolan, cuman kayak sekarang sebelum pandemi tuh bahkan udah ada. Sebelum pandemi sistem botolan tuh udah ada, cuma pas masa pandemi ini itu lebih gila lagi. Bahkan kedai-kedai gede pun yang ngeluarin lah. Udah mulai agak ngeluarin nih sistem mulai botol. Botol by botol, kopi by botol gitu. Ya jujur gue mengikuti itu semua sih, kayak sampai lu mau lu udah buka kayak ginian terus kerja di sini sebagai barista. Itu jam terbangnya bukan main sih, kayak lu juga banyak belajar juga kan. Banyak belajar, bahkan karena gue kan di dunia F&B itu udah hampir 6 tahun mas. Bahkan 6 tahun itu gue di bar. Cuma kalau gue libur bukan barista. Bukan barista, gue bartender dulu. Cuma kalau gue libur di saat waktu kerja gue dulu, itu gue pasti selalu ke kedai kopi. Bahkan gue selalu main sampai ke Bogor, ke Bandung, ke Jogja. Bukan buat ngopi doang. Iya. Tapi lu cari ilmu juga kan? Cari ilmu juga, kayak nggak mungkin dong gue harus selalu main di alkohol nih. Yes. Suatu saat gue bakal pindah nih. Yes. Ya kan? Karena di satu sisi jenis minuman banyak. Terus ya akhirnya gue main lah ke kedai kopi. Awalnya di Jakarta gue puterin, terus ke Bogor, Bandung, bahkan ke Jogja. Untuk menyambangi tempat kopi doang ya. Entah dari tempatnya atau bijinya, beansnya, rasanya, variannya segala macam. Nah ini yang cukup menarik lagi yang gue lihat nih, bukan kayak dari tahun 2020 ke sini. Itu dari sebelum-sebelumnya tuh orang sekarang nyari kedai kopi udah bukan kayak nyari dokter atau pengacara, ngerti nggak? Kayak dokter atau pengacara kan ya udah, wah pegangan gue ini nih, gue nggak bisa ke tempat lain. Kalau sekarang tuh enggak, men. Iya nggak sih, Pri? Iya. Kayak lu ngeliat tempat baru terus wah Instagram lu tai gitu kan. Kayak di daerah-daerah Jawa Barat tuh. Yes. Itu kan tempatnya kayak Instagramable banget kan, kayak estetik banget kan, kayak buat foto, walaupun ya maaf nih rasanya emang agak kurang kan, agak kurang, cuma dia ngejual suasana, dia ngejual tempat, jadi kan orang tuh berbondong-bondong buat datang ya karena buat foto doang gitu. Ya ada juga yang menikmati kopinya, cuman kalau menurut gua kayak yang mereka tuh bergerombol gitu datang situ. Paling 1-2 yang ngerti kopi atau yang dengan kopi sih. Iya, makanya kan kayak anak-anak muda zaman sekarang itu yang penting gua pesen kopi, gua minum kopi, gua foto, gua upload di Instagram, ya udah gitu. Kelar hangout gua. Nggak kayak dulu mas, dulu kan kayak penikmat kopi tuh ya bener-bener penikmat kopi. Dia baca buku di itu sendirian. Baca buku sambil ngopi. Awal-awal kedai kopi membludak kan gara-gara film filosofi kopi. Philkop. Nah itu tuh awal-awal kedai-kedai kopi itu mulai bermunculan. Bener nggak? Bener banget. Dulu sebelum ada film filosofi kopi, ada kedai cuma kan kurang kan? Nggak terlalu naik, bukan kurang sih, kayak nggak terlalu diminati sama orang. Biasa aja. Semenjak film itu keluar, wah gila. Ini milenial langsung pada banyak banget ke kedai. Apalagi kan si pemainnya tuh RD. Si Chico Tamedi. Chico Smackdown aja. Kayak ya dia juga ikut turun tangan buat di kedai si Philcop yang di itu juga, just kayak buat apa sih, pasaran kopi dia aja. Biar banyak yang datang karena kan influencer atau artis ya. Nah menurut berita yang udah gua rangkum gitu kan, ini di sini dituliskan bahwa kayak 70% peminum kopi di seluruh dunia mengkonsumsi jenis Arabica yang rasanya lebih lembut atau soft serta aromatik, sementara sisanya penikmat Robusta. Itu menurut lu gimana, Bu? Sebenarnya tuh jenis kopi itu setahu gue ya, maaf kalau salah. Dikoreksi aja guys. Dikoreksi aja, setahu gue itu ada 4 jenis kopi. Yang kita tahu kan Arabica dan Robusta. Itu doang. Itu sebenarnya ada jenis 2 lagi, Liberica sama Excelsa. Liberica itu jenis kopi ya? Jenis kopi. Bukan cuma nama kafe doang ya? Bukan cuma nama kafe besar. Dia ngambil dari jenis kopi, sepertinya. Ini menarik nih. Sama ya, Excelsa. Kalau Liberica apa, Excelsa apa?
Excelsa tuh gua kalau ke apa Detailnya kurang paham. detailnya tuh kurang paham antara Liberica dan Excelsa. Cuman jenis beans juga. Beans juga. Tapi nggak umum ya yang digunakan kalau kayak kedai-kedai kopi sekarang kekinian kan kayak Robusta sama Arabica doang kan? Iya. Paling enggak. Paling banyak tuh kayak Robusta, Arabica. Bahkan kayak ke kedai-kedai kopi kekinian tuh banyak yang pakai house blend. House blend karena lebih simpel. House blend itu campuran antara Arabica dan Robusta. Oh dia campur. Biasanya tuh kayak 50% Arabica, 50% Robusta atau 70-30. 70 Arabica, rasionya 30%-nya si Arabica Robusta. Tuh sekarang tuh banyak yang make yang biji kopi yang house blend yang udah dicampur gitu, Mas. Oh iya sih benar. Tapi kalau gue pribadi kalau untuk apalagi khususnya bikin kopi susu ya. Itu lebih ke Arabica ya nggak sih? Makanya soalnya kalau Robusta kan itu ngeblok banget rasanya. Ngeblok banget kalau nggak bakal turun tuh kalau kita nggak minum air putih. Nah, ya kita tuh bahkan di kedai gua pun di Cyanida ini itu kita pakai full 100% Arabica. Full Arabica ya? Arabica. Nggak di house blend. Nggak di house blend, full Arabica. Ya karena bener nih berita true banget yang dia bilang karena rasanya lebih lembut dan aromatik. Itu memang ada di Arabica ya? Emang ada di Arabica semua. Dan kalau dikenain susu atau itu, campuran aren itu madunya tuh pas. Enak ya jadi. Enak aja. Itu bahkan juga banyak orang yang kayak wah ini pas nih, cafe latte-nya pas nih, cappuccino-nya pas nih untuk kopinya. Tapi nggak salah juga pakai si Robusta itu. Pakai Robusta ataupun pakai house blend ya kalau si baristanya bisa mengolah dengan baik dan benar. Benar, betul. Nah, dengan gramasi yang benar, dengan rasio yang benar, ya itu semua kopi bisa jadi enak. Jadi enak ya. Gitu. Cuman tergantung lagi ke penikmat atau selera. Penikmat atau selera. Tapi kan sekarang anak-anak zaman sekarang kan kayak ya rasa kopi ya pahit. Taunya. Mindsetnya ya. Mindsetnya kan kayak rasa kopi pahit udah gitu doang. Makanya gue tuh kadang suka sebel kayak yang kalau temen-temen gue atau mau hangout nih atau mau ngumpul di coffee shop. Lu pesan apa? Gue ini aja deh, gue gak terlalu suka kopi lah. Terus lu ngapain ngajak ke coffee shop anjing? Iya makanya. Ya kan? Nah masalahnya bahkan juga kedai-kedai kopi tuh banyak banget mas yang nyediain yang non kopinya. Kayak gue juga punya. Di sini apa? Ada di sini. Di sini tuh kayak Okinawa milk tea. Itu teh Jepang. Terus kita perpadukan sama cream cheese sama bubuk cyanida itu. Ada Okinawa. Mau gue bikinin? Cyanida coffee. Cyanida tuh kan tahu kan? Lo tahu kan kasus cyanida itu kan? Si J, kenapa kita ngambil nama cyanida? Karena dulu tuh cyanida itu sempat viral. Iya, kasus viral. Kasus si pengracun itu kan. Si Jessica Jen sama si Jessica sama Jaul. Si siapa? Jessica sama Mirna. Itu kan sempat viral. Nah terus kenapa lu ambil sampai nama kopinya pun cyanida? Ini cukup menarik. Ya karena biar orang tuh gampang mengingat. Iya. Dulu kasus cyanida tuh orang tuh inget-inget ya kayak cyanida ya racun. Dari sebuah kasus lah. Di kopi, racun di kopi yang membunuh si Mirna itu. Nah di sini lo bikin guyon aja, padahal ini bumbu rahasianya kan. Harusnya kan pakai S kan, cyanida. Iya, ini pakai X. Kita ganti X. Cyanida. Ntar kita cobain guys. Terus kita masuk ke topik berikutnya, masih tentang kopi juga. Di sini ada yang bilang kopi diseduh lebih banyak mengandung kafein. Bener nggak, Fri? Nah diseduhnya nih kayak gimana nih? Nah itu gue juga nggak tahu tuh. Klise juga nih. Diseduh udah jadi bubuk atau kita nge-green dulu, terus kita jadiin bubuk, terus kita tamping, terus kita press. Di-press. Kita nggak tahu tuh kopi seduh atau yang dikenal sebagai brew coffee ternyata memiliki kandungan kafein kan katanya dibandingkan dengan kopi espresso. Oke. Berarti brew coffee itu udah kopi jadi dibandingin kopi espresso. Espresso kan yang kita tahu kan dari bean, kita grinder dan ekstraknya itu adalah espresso gitu loh. Berarti ya kopi-kopi saset dong lebih. Iya, kopi sobek dong, bukan kopi seduh. Tapi di sini bilang diseduh. Sobek, tapi kan diseduh. Iya, makanya itu agak-agak klise sebenarnya. Kita sobek dulu nih. Kita tuang. Kita seduh. Nah, berarti lu setuju gak sama statement ada beberapa
penggiat kopi gitu yang bilang kayak oke, mereka kontra atau kurang senang sama kopi yang ada di pasaran, yaitu yang kopi saset. Mereka bilangnya kayak gini, kayak kopi itu diseduh bukan disobek. Iya. Nah, kalau kopi saset aja disobek terus kita seduh kan bedanya apa gitu kan? Kan sama aja. Kita sobek, kita tuang ke gelas, kita air panas, seduh. Iya. Sama dong kayak espresso. Betul. Dari bean, kita grinder, jadi bubuk, kita temping, kita press, jadi seduhan. Iya. Kan? Makanya mungkin metodnya yang berbeda. Mungkin kalau kopi sobek, kopi sobek itu udah masuk pabrik dan udah pabrik, ya betul. Udah dicampur sama segala macam rasa, terus udah dicampur sama gula gitu. Mungkin itu yang dimaksud si pembawa artikel ini. Terus mungkin. Tapi nggak ngaruh lagi, Pri, kayak lu pernah denger nggak statement kayak gua ngopi nggak bisa tidur? Itu kita bahas sebentar lagi. Nah, apa yang lu mau bahas tadi? Kayak aduh gua. Iya, lu pernah denger kan tuh kayak statement kayak gua ntar ngopi nggak bisa tidur lagi. Gua insom lagi. Iya, gua insom lagi. Gua bisa kerja pagi gitu. Itu menurut gimana, Bang? Menurut gua ya emang bener sih, Mas, kayak banyak yang kayak karena kopi itu kafein tentunya. Kafein, mengandung kafein, terus dapat memblokir kimia di dalam otak. Biar kayak fresh gitu ya. Terus meningkatkan produksi hormon adrenalin tuh biar terjaga, matanya terjaga. Makanya banyak orang tuh setiap pagi tuh selalu diawali dengan minum kopi ya karena biar nggak ngantuk. Iya, dan buat aktivitas dia pada hari itu juga kan. Iya, biar melek kayak matanya gitu sih statementnya. Coba karena kalau gue sih ya kalau gue ngantuk aja, Mas. Gue juga kayak gitu lagi. Gue habis ngopi nih. Ya kalau atau orang-orang susah tidur ya gue mah ngantuk aja. Ya tidur aja. Jadi bisa dibilang cuma suges lah ya. Iya, kayak suges gitu sih. Cuma kan kalau kita searching di Google ya emang tuh ya si kopi ini mengandung kafein yang buat mengontrol si inian kita. Pergerakan kita lah supaya kita biar fresh terus biar mata tetap melek jaga gitu, Mas. Tapi nggak ngaruh lagi, Pri, kayak yang sorry, bukan bahas soal insom atau kopi nggak bisa tidur. Kayak anak-anak sekarang tuh kayak ngopi buat gaya-gayaan, Mas. Iya, di samping itu juga kayak yang gue lihat, ya udah gue kopi susu lah, pesen kopi susu ya. Udah sekedar tahu aja, apalagi kalau ada varian baru kayak Regal segala macem, udah pesan-pesan aja lah. Iya, bahkan tuh kayak kedai-kedai banyak kedai kekinian tuh kayak udah mengeluarkan jagoan-jagoan menunya nih, Mas. Kayak ntar ada yang ngeluarin kopi ram lah atau kopi Baileys, kopi Regal ram. Banyak sih, Mas. Sampai boba juga banyak yang dicampurin. Kayak boba, terus bubur sumsum, terus gila ada? Enggak ada. Ngarang aja, Mas. Dan terus ini it's for really, ini banyak banget beneran fenomena milenial sekarang sih yang terjun di bisnis kopi ataupun sekedar penikmatnya. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang tuh anak-anak kuliahan aja udah berani gitu buat buka-buka kedai kopi. Karena di situ lo ngeliat, karena kedai kopi kalau menurut gue tempat yang paling enak buat sharing. Buat ngobrol, buat sharing, karena ketemu. Yes. Buat banyak lah. Sebenarnya resto juga enak, cuman kalau kayak resto tuh orangnya tuh ya makan gitu, orang mau makan bukan kayak buat ngopi segala macam. Ngobrol atau ya sekedar ngumpul gitu. Atau ya yang paling kan baca buku lah. Kalau bar apalagi, kalau bar berisi kan. Iya, kalau bar kan buat ya tau lah. Apa? Nah, itulah. Kuliah di mana, Mas? Nah itu. Tapi ada satu hal fakta menarik lagi tentang kopi. Yang gua tahu ya, karena gua cinta kopi. Iya, di samping mencinta kopi, gua juga belajar hukum kan. Makanya gua ngambil jurusan kimia. Loh. Nggak apa-apa hukum. Ternyata hukum tuh ngatur soal kopi, Pri. Oh iya, ada, Mas? Ada, cuman satu jenis beans doang yang gua tahu ya. Kenapa? Dan jenis apa? Dan kenapa? Si Bali. Ini gue cerita sedikit. Si Bali Kintamani. Jadi pada waktu itu di 2007 atau 2008, koreksi kalau gue salah, itu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 ya. Itu ada orang Bali, beli gitu kan orang Bali,
dia kayak mau matenin ke si undang-undang merek ini, undang-undang nomor 15 ini. Karena pada waktu itu di Bali itu gila-gilaan lagi boomingnya si Kintamani ini. Banyak orang jor-joran mau bikin kedai dengan pakai nama Kintamani doang. Oke. Jadi di satu sisi di situ ada petani Kintamaninya yang kayak petani kopi. Petani kopi Kintamaninya ini yang dulu pada waktu itu yang sebelum didaftarkan ini emang penghasilnya gila-gilaan. Jadi dia kayak wah kok biji gue diambil terus kayak mau matenin semua gitu namanya. Dipatenin nama Kintamani itu. Dipateninnya bukan cara didaftar tapi kayak dia bikin ngeblok nama gitu. Jadi kan secara nggak langsung orang taunya ya ini biji punya dia bukan punya si petani ini karena nggak ada daftar merek segala macam. Terus hukuman bagi si ya udah jadi udah nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada orang di Bali ya yang gue tahu di Bali ada orang yang mau mematenkan atau bikin nama dengan si Kintamani itu ya harus izin dia. Kalau nggak izin dia harus ke merek. Gitu. Ya. Jadi undang-undang itu tentang merek. Tapi itu doang sih yang gue tahu selebihnya gue nggak tahu. Gue baru tahu tuh mas. Si Bali doang, Bali Kintamani doang. Gue baru tahu dan gue baru dengar karena emang ada hukumnya. Ya? Ada. Tapi untuk satu beans doang sih, kalau selebihnya gue nggak tahu. Karena sekarang kayak kedai-kedai kayak gini aja yang udah lu garap buat matenin brandnya kan, bukan matenin beansnya, matenin namanya supaya nggak dipakai di tempat lain atau dibajak orang. Karena Indonesia gila men, bukan cuma kedai kopi men, baju segala macam juga gampang dibajak loh. Gila-gila mas sekarang Indonesia tuh. Gila. Apa aja tuh ya dengan segala cara tuh bisa dihalalin. Kopi habis mas. Waduh. Mau gue bikinin yang spesial nggak di sini? Tadi yang spesialnya lu bilang punya apa? Punya Okinawa Brown Sugar. Itu milk tea. Di sini namanya Okinawa Brown Sugar guys. Milk tea with cream cheese ditaburi sama bubuk cyanidanya. Mau tahu cyanidanya kayak gimana? Gue bikinin mas. Kita langsung cus bikin dengan sinematik. Nih mas, Waduh, gua bikinin menu spesial di Cyanida Coffee. apa tuh? Ini namanya Okinawa Brown Sugar. Okinawa Brown Sugar. Nah, terus lo harus taburin bubuk cyanida ini nih. Ini yang spesial di sini guys. Okinawa Brown Sugar with cream cheese. Okinawa Brown Sugar with cream cheese. Cobain mas. Gila nggak lo? Terus lo harus masukin di lubang ini biar gak ketahuan sama orang-orang. Jadi, tapi ini basicnya coffee. Bukan. Tea ya? Milk tea. Milk tea. Milk tea Jepang. Oh ya, teh susu. Teh susu dari Jepang. Nih, yang tadi ada di apa namanya sinematik. Awas ketagihan tulisannya nggak lo? Hati-hati mas. Tanya semua mas. Ayam. Ayam aja. Terus lo aduk biar cream cheese-nya nyampur sama kinawanya sama bubuk cyanidanya dan lo pasti bakal ketagihan. Cuma ada di Cyanida Coffee ya. Untuk Instagramnya oh ya ntar gue taruh di deskripsi atau ada di bawah. Boleh cek atau boleh mampir ke sini. Ini yang spesial di sini tadi Okinawa apa? Okinawa Brown Sugar with cream cheese. Brown Sugar with cream cheese. Gila, namanya tuh panjang gitu kan, elegan. Tapi rasanya kita harus must try. Pokoknya lo harus aduk, lo harus campurin semuanya sama bubuk-bubuk. Tapi kayaknya nggak peduli hujan atau enggak sih, namanya ngopi tuh enak aja sih. Iya. Kayak orang tuh bilang, ini hujan-hujan gini enaknya ngopi nih, ngopi aja. Tapi ya siang-siang juga enaknya ngopi. Siang-siang juga enak ngopi. Ya kan karena varian kopi by es tuh udah banyak. Udah paling benar iya. sih. Jadi kalau seger-seger nyari kopi yang seger ya banyak. Banyak banget. Banyak banget. Yang ice apa lagi kan? Kayak kopi gula aren. Terus kayak cafe latte, cappuccino, vanilla latte, hazelnut latte. Dan itu emang lebih enak dingin sih. Lebih enak dingin dan lebih segar. Gimana? Wah, Jujur.
ini nggak peres nih guys. Gitu. Enak sumpah. Jadi kayak brown sugarnya yang kenceng banget sih. Kenceng banget ya. Brown Terus sugarnya kenceng. Cream cheese-nya blend. Gue tadinya gue pikir cream cheese-nya tuh lebih dominan. Ya enggak. Gue kira cream cheese-nya lebih dominan karena tadi di top kan, di atas. Tapi setelah diaduk tuh jadi nyatu semua. Brown sugarnya kenceng banget. Enak banget ya. Enak banget. Thank you bos. Lalu lu orang mampir lah ke Cyanida Coffee, ntar gua taruh di deskripsi Instagramnya dan Alamatnya juga. alamatnya. Untuk di Jakarta Selatan boleh lah mampir. Bayaran lama ya, Fri? Ya, untuk yang di Tanah Kusir cari aja pom bensin Bendi. Pom bensin Bendi. Kita ada paling pojok. Kalau lo mau nongkrong-nongkrong di sini juga bisa. Bisa banget. Jadi itu deretan ruko pom bensin guys, tempatnya ada di dalam. Oke. Nah, dari tadi kita udah banyak bahas hal tuh gimana sih? Udah bahas banyak hal dari mulai pelaku usaha, penikmatnya, beansnya, aturan hukumnya juga ada. Yap. Sampai dengan promosi si Cyanida Coffee ini. Sekali lagi, kalau yang mau mampir ntar gue taruh di deskripsi untuk Instagram dan alamatnya. Nah, sekarang lanjut ke fakta-fakta yang ada di dunia kopi. Gue nggak tahu nih sumbernya, cuman yang jelas gue nemu di Instagram. Nah, tapi sini sedikit konyol sih. Ya gue nggak tahu sumbernya dari mana ini, sumber daya manusia atau gimana sih? Oke, yang pertama langsung aja kayak fakta kopi yang pertama tuh, minum 2-4 tangkir kopi sehari bisa mengurangi orang untuk bunuh diri. itu kayak apa ya? Ini apa ya, Pri? gue nggak tahu nih, nggak tahu ini bener atau enggaknya. Yes. Gue nggak tahu ini bener enggaknya, tapi kalau menurut gue ini konyol mas. Orang tuh kalau udah depresi, udah stres, mau bunuh diri aja. Ngapain lo? Nggak kayak dia mau loncat nih, misalkan dari gedung nih. Kopi mas Kopi nih ada 4 cangkir. Terus dia tiba-tiba nggak jadi bunuh diri, kan aneh. Nggak, gue kayaknya udah lebih mendingan sih kalau ngopi sih, udah better lagi nih gue. Nggak relate gitu terus, kan. apakah kopi itu mengandung unsur-unsur yang bikin orang nggak mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri atau gimana, itu gue nggak tahu. Itu cuma ya logika gue aja sih. Cuma kan kalau fakta sebenarnya kita nggak tahu. Yes, ini juga gue nggak tahu maksudnya orang mungkin fakta gini. Pas gue denger fakta ini tuh ya, bagi gue ya konyol aja mas, konyol. Jadi nggak fakta, terus jadi kayak lo pernah denger nggak kayak setengah jam sebelum minum kopi itu bisa apa? Ujian. Kalau dia lagi ujian, terus dia mengkonsumsi kopi, dapat membantu orang itu lebih mengingat semua pelajaran. Nah, terus gunanya belajar untuk apa? Kalau lu minum kopi aja bisa pintar. Ya. Terus lu belajar selama 9 tahun. 9 tahun nih. 9 tahun nih, Mas. 6, 9, 12 tahun sampai lulus. Mendingan gua minum setengah jam sebelum ujian. Iya. Gak usah belajar. Capek belajar. Udah pintar terus habisin duit. Ingat pelajaran. Iya. Cuma buka buku udah, terus gue minum kopi setengah jam. Iya. Mau goblok aja. Ya goblok yang pintar. Nih mau ujian nasional. Oh, iya. Ini ada kopi susu kekinian. Bahkan mas, gua pas SMA aja sebelum ujian itu gue anggur merah dulu malah. Oh, Amer. Amer itu anak mertua. Iya, masa kayak apa sih mas? Fakta-fakta yang menurut gue konyol. Cuma gue nggak tahu kebenarannya. Mungkin ini buat lucu-lucuan juga ya untuk netizen. Mungkin kayak emang ada beberapa. Mungkin yang membuat fakta ini udah survei dari dari 10 orang, ya kan. Terus 8 juga mungkin dengan apa? Lebih banyak ke pro tentang hal ini. Cuma gue ya mungkin dari 10 orang itu 8 yang percaya. Nah itu di 2 orang ini gue. Iya, gue juga di 2 orang itu. Terus fakta yang terakhir. Apa tuh mas? Kopi paling efektif kalau diminum antara pukul 9.30 pagi atau setengah 10 hingga jam 11.30 atau jam setengah 12 siang. Ini benar, gue percaya. Kalau gue nggak tahu. Karena yang gue baca di apa namanya di feed IG atau di captionnya biar lebih membangkitkan hormon aja gitu loh mas, kayak lu lebih bersemangat jalanin hari lo. Karena kan si kopi itu kan emang mengandung kafein juga kan buat mengangkat hormon supaya lebih fokus aja gitu. Cuma kan kalau gue kan ngopi ya pagi mas. Ya benar karena dia ngasih faktanya juga pagi. Faktanya kan pukul 9.30. Kalau gua ngopinya jam 7.30 atau jam 8
Kayaknya dosa banget gitu ya. Gimana dong? Terus gue harus nungguin jam 9:30 gitu harus ngopi. Dan sini juga pada saat kadar hormon kortisol dalam darah sedang rendah. Oh. Jadi mungkin itu jam efektifnya menurut si penulis Mungkin. ini. Cuma kan ya kalau buat gue mah nggak ngaruh sih, Nggak jam harus. berapa aja tuh ya. Kalau gue mau ngopi ya kopi aja. Yes. Cuman yang jelas satu jangan sampai overdose atau kebanyakan sih. Cuma jangan percaya fakta 2-4 cangkir sama hindari bunuh diri. Dan Itu dan konyol. minum kopi sebelum ujian jadi inget pelajaran banyak tuh. Atau hal apa ya? Itu kayaknya dia yang Mitos, nyiptain manusia silver sih. Itu cukup aneh mas. Fakta-fakta ini tuh cukup aneh. Yang lo temuin tuh cukup aneh. Iya, karena buat for fun. Ya. Di samping bahasan kita yang dia tadi udah Bahas kita yang serius. Tadi ngebahas tentang kopi kekinian. Terus nemu kita tiga hal nemu, bego kayak gini. terus kita nemu fakta-fakta aneh itu. 2 fakta aneh sih mas. Yang satu lumayan lah. Ya, yang satu lumayan valid lah. Valid lah. Cuma yang ini tuh yang 2 itu coba netizen inilah. Biar ada yang nilai lah. Nah, nilai lah. Kayak gimana? Nah, kita udah bahas semua pada kesempatan kali ini soal kopi dan koleganya. Dari mulai pelaku bisnisnya, penikmatnya, binsnya, aturan hukumnya, sampai Fakta-faktanya. fakta-faktanya juga yang tadi 2-4 kali orang nggak jadi bunuh diri itu. Ya, itu fakta konyol. Lah. Dan udah disuguhin kopi juga dari sini bermacam-macam varian. Ada Okinawa nih di sini spesialnya the best banget sih. Brown sugarnya gila. Enak ya. Oke, say thanks untuk Cyanida Kopi tentunya dan Afri. Yap. Sehat terus, sukses terus Pri. Thank you mas sudah mampir ke kedai Yes, Cyanida Kopi. untuk teman-teman Terus, yang itu ya, boleh mampir. untuk teman-teman yang mau mampir nanti alamat sama Instagram Cyanida Kopi dicantumin di channel YouTube-nya si Mas Mario. Yes. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Mario juga. Yes, di Terus TV. follow juga IG-nya Cyanida Coffee, follow juga IG gue. Ada antar gue taruh di deskripsi. Kalau mau main kesini, gue setiap hari ada di sini kecuali hari Kamis gue libur. Yes, jadi intinya open setiap hari kecuali hari Kamis. Open ya, Bu? setiap hari. Nanti hari Kamis itu ada teman gue yang bikin. Oh, ada teman. Ada Ya, teman gue. yang pasti buka terus lah. Nah, Jam operasionalnya jam berapa, Pri? jam operasional jam 10 sampai fleksibelnya gue. Siap. Ya intinya Jam 10 pagi kita udah Open ya? opening, tapi kalau lo mau magiin sampai pagi juga gue siap. Tenang aja. intinya fleksibel. Fleksibel gue aja. Dan menu variannya banyak banget. Nah, lo juga harus cobain menu varian yang lain kayak hazelnut coklat, Yes. terus ada kopi gula aren, terus ada susu regalnya sih, itu the best kedua lah daripada Okinawa. Keduanya regal Ya. si regal itu. Nanti untuk detailnya gue taruh di deskripsi. Oke, teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya di Ngewok TV. Peace out.